Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dengan orang yang mengatakan, ya memang maulid Nabi itu belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi kan ini bukan bid'ah karena ada maslahatnya. Di zaman Rasulullah SAW itu belum dibutuhkan karena para sahabat sudah mengenal dan setia kepada Rasulullah SAW. Sementara zaman sekarang banyak orang yang tidak seperti itu. Ini jadi mereka mengatakan butuh acara maulid Nabi. Kita katakan bahwasanya acara maulid Nabi itu sarana apa ritual? Ritual kan? Itu bukan sarana, itu ritual. Kalau itu ritual ternyata tidak ada di zaman Nabi, ya, maka itu adalah bid'ah. Dan semua ritual yang perlu kita ketahui sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Banyak ritual untuk mengenal Nabi, untuk mencintai Nabi banyak. Ritual dengan belajar hadis-hadis Nabi, ritual dengan sholat rawatib, dengan sholat sunnah. Kita bisa baca sirah Nabi SAW. Ya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kuat bahwasanya maulid Nabi adalah suatu ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, maka kita pun tidak melakukannya. Dan yang lebih cinta kepada Nabi adalah para sahabat. Kalau kita bicara ini dalam rangka untuk cinta kepada Nabi, kita katakan para sahabat lebih cinta kepada Nabi SAW. Para sahabat, para tabi'in, imam yang 4 lebih cinta kepada Nabi daripada kita-kita ini. Ternyata mereka tidak pernah melakukan acara maulid Nabi. Kedua Al-Baqarah ayat 129 paling kiri sebelah atas. Kemudian Al-Quran surah Yunus 10 ayat 57 sampai 58. Ditutup dengan At-Taubah di 2 ayat terakhir. Taib. Sudah? Sekarang saya ingin coba kita membiasakan dulu untuk menilai sesuatu dengan penilaian secara ilmiah yang bersumber pada dalil-dalil yang ada, tidak sekedar menganalogikan dan main tebak-tebakan. Itu nggak baik dalam menyimpulkan hukum. Ya. Bismillah. Sekarang secara akademis, secara ilmiah, membahas sesuatu oleh para ulama diposisikan dulu, dispesialisasikan dulu dalam bentuk ta'rif, namanya definisi. Jadi kalau Anda ingin membahas sesuatu, kita harus sepakat dengan definisinya dulu. Ya, disebut dengan ta'rif. Ta'rif ini harus punya sifat jami' mani'. Jami' menghimpun semua unsur yang akan didefinisikan. Mani' mengeluarkan segala hal yang tidak terkait dengan definisi, sehingga pembahasan kita akan fokus pada hal yang akan dibincangkan. Awas, hati-hati. Kita ingin berbicara tentang sesuatu, tapi kita tidak sepakat dengan definisinya. Bagaimana bisa menyimpulkan hukumnya? Dan kelemahan orang-orang sekarang, ketika berbicara hukum, dia tidak tahu apa yang dibincangkan. Sekarang misal, kita akan bertanya tentang maulid. Apa hukumnya maulid? Kita harus sepakati dulu apa itu maulid. Awas, ini penting ini. Banyak masalah yang muncul sekarang tapi tidak disepakati tentang ini. Juga demikian perbuatan beda. Orang sudah berbuat satu beda, nggak cukup, nggak puas, beda lagi lakukan. Nanti setan bisikin lagi, berbuat beda. Jadi merupakan lingkaran setan. Lingkaran setan. Antum lihat orang berbuat beda, nggak cukup cuma satu beda. Makanya nggak ada toleransi kepada beda, nggak ada. Dan jangan coba-coba kita untuk berbuat beda. Jangan. Dan jangan sok berani. Wah, kalau saya sih kuat ini, saya berpegang pada sunnah. Ada ustadz-ustadz yang sok gitu. Saya kalau dipanggil untuk maulid ya saya mau, kata dia. Ini ustadz ini ngomong seperti itu. Apa dia yakin bahwa dia akan tetap di atas sunnah? Nggak yakin. Karena apa? Hati itu dipegang oleh siapa? Allah. Allah yuqallibu kaifa yasha. Allah bolak-balikan hati menurut apa yang Allah kehendaki. Ada orang-orang dulu yang dia mengikuti sunnah, kemudian jadi pengikut bid'ah, bahkan jadi tokoh, jadi ahlul bid'ah. Dan itu terjadi. Makanya kita jangan coba-coba untuk toleransi kepada syirik atau bid'ah, nggak bisa. Karena akan menimbulkan apa? Perbuatan bid'ah berikutnya. Yang tadinya mungkin dia dai sunnah, ketika dia masuk kepada kelompok ahlul bid'ah, disanjung oleh ahlul bid'ah, lama-lama dia ditokohkan. Jadi tokoh apa? Ahlul bid'ah. Mana yang benar? Bukan Allah alam, harus dicari kita. Mana maulid atau maulid? Antum sibuk menilai, ini maulid tidak benar. Oh, jadi yang benar maulud. Maulud juga tidak benar. Masya Allah.
Apa maulid? Apa maulud? Baik, lihat. Kalau disebutkan maulid, itu waktu kelahiran. Waktu kelahiran. Awas, hati-hati nih ya, hati-hati. Ada kemarin saya lihat tulisan begitu bersemangat, Masya Allah, panjang-panjang nulis, ternyata salah paham. Pahamnya salah. Ya. Maulid itu ulang tahun. Bukan ulang tahun maulid itu. Bukan ulang tahun, bukan peringatan ulang tahun maulid itu. Ingat baik-baik. Kalau pakai peringatan itu pakai Id. Idul Milad, ya, hari kelahiran, peringatan hari kelahiran, ulang tahun. Tapi kalau cuma maulid itu waktu kelahirannya. Awas, hati-hati ya, hati-hati dalam memahami sesuatu. Kita masih detil dan jeli dalam memahaminya. Jadi kalau disebutkan maulid itu waktu kelahirannya. Kalau disebutkan maulud itu artinya bayi yang lahirnya. Bayinya yang dilahirkan. Nabinya, kalau dalam konteks nabi. Jadi kalau disandingkan dengan kalimat maulidun nabi, artinya waktu lahirnya nabi. Jelas ya? Kalau mauludun nabi, maulud nabi itu artinya nabinya, nabi yang dilahirkan. Jelas? Saya ulang, maulid apanya? Waktunya. Kalau maulid nabi artinya apa? Waktu nabi dilahirkan. Baik, maulud artinya apa? Nabinya. Kalau maulud nabi artinya apa? Nabinya yang lahir. Jelas sampai sini? Sudah. Ya, selesai pembahasan secara bahasanya. Nah, sekarang apa hukumnya maulid nabi? Maulid nabi enggak ada hukumnya. Karena waktu lahirnya nabi. Bagaimana kita bisa melekatkan hukum pada waktu lahirnya nabi? Lahir ya lahir. Jelas ya? Ustaz, apa hukumnya maulid nabi? Antum kenapa? Apa hukumnya waktu lahirnya antum? Antum lahir apa hukumnya? Kapan antum lahir? Ustaz, kapan antum lahir? 11 September. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya saya lahir? Lahir ya lahir. Jelas ya? Jadi kelahiran seseorang itu nggak ada hukumnya. Qadar Allah yang menjadikan dia terlahir, dan dengan kelahiran itu dia punya misi dalam kehidupan, mencari bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bertanya hukum kelahiran seseorang, lahir ya lahir, nggak ada hukumnya di situ. Paham ya? Hukum itu terletak pada perbuatan seseorang, bukan pada kelahiran seseorang. Ketika dia berbuat dengan aspek kesadarannya, maka muncul hukum di situ. Awas, antum pun mesti belajar tentang hukum, jangan salah menyebutkan hukum. Hukum terletak pada perbuatan, bukan pada benda, dan bukan terletak pada waktu. Jadi ketika ada perbuatan melekat pada benda dan waktu itu, maka muncul hukum. Apa hukum gelas? Halo? Tidak ada hukumnya. Tapi kalau menyebutkan apa hukum gelas yang menampung kemudian barang yang haram yang digunakan gelas ini melakukan perbuatan haram, baru muncul haram. Apa hukumnya gelas yang digunakan untuk melempar orang lain? Haram hukumnya. Apa hukumnya gelas yang digunakan menampung air minum untuk diminum dalam keadaan yang sehat? Sunnah hukumnya. Jelas ya? Apa hukumnya golok? Golok digunakan apa? Kalau digunakan menyembelih hewan kurban, maka jadi sunnah hukumnya. Kalau golok digunakan untuk menyakiti orang lain, mengancam. Siapa nama kamu? Masya Allah pakai golok. Ya, hati-hati. Nah, itu haram hukumnya. Jadi benda terletak kepada, maaf, perbuatan yang melekat kepadanya. Apa hukumnya hari kelahiran? Hari kelahiran gak ada hukumnya. Yang melekat hukum itu bagaimana menyikapi hari kelahiran itu. Itu poinnya. Paham ya? Ketika ada perbuatan melekat kepadanya, maka di situ ada hukum. Maulud itu bayinya, berarti nabinya.